terima kasih telah berkenan meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk hadir dalam acara Public Expose dan Due Diligence Meeting sehubungan dengan rencana penawaran umum saham PT Hasana Boga Sejahtera Tbk atau disingkat HBS. PT Hasana Boga Sejahtera dengan kode emiten NAYZ atau kita baca dengan NICE sudah masuk ke dalam tahap penawaran awal dan untuk itu merupakan suatu kebahagiaan bagi kami untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu mengenai prospektus kami secara mendetail sebagai bagian dari komitmen kami menjadi perusahaan yang terbuka. Kami sangat optimis ya kehadiran NICE nanti setelah listing juga semakin disambut dengan baik oleh para ibu, oleh pasar terutama, dan kita bersama-sama mengamplifikasi nilai-nilai keibuan ya, itu yang spirit yang NICE miliki secara terus-menerus. Bahwa ini bagian dari hero journey. Hero journey ini bukan untuk NICE, tapi hero journey untuk para ibu di Indonesia. Ya, karena para ibu adalah bagian dari sejarah NICE itu sendiri dan karena itu kami tidak bosan untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ibu di Indonesia. Saya Lutfil Hakim selaku Direktur Utama, kemudian ada Bapak Mukti Al-Mansur sebagai Direktur Operasional, Pak Zulkarnain sebagai Direktur Keuangan, Bapak Ahmad Mahlus Sadat sebagai Komisaris Utama dan Pak Kuswiyoto sebagai Komisaris Independen. Next. Nah, ini produk-produk kami ya yang menjadi produk utama adalah MPASI pokok organik yang sebelah kiri itu kami inovasi. Dia non instan, kemudian bisa dimasak dalam waktu singkat dan sudah memenuhi mikronutrien. Artinya problem para ibu ketika mau masak dari rumah, mereka takut gizinya tidak mencukupi. Nah, kami NICE penuhi itu. Dan karena itu kami mendapatkan izin edar untuk kategori makanan pendamping ASI organik. Yang terakhir adalah MPASI rumahan yang nomor 3, itu kami inovasi dengan rasa Indonesia. Jadi jangan hanya bapak ibunya yang makan enak, anaknya juga harus makan enak. Itu rasanya rasa bakso. Kita lagi develop juga rasa nasi liwet dan yang lain-lain. Yang tematik ini untuk menyelesaikan problem para ibu secara parsial. Ada yang anaknya nggak doyan makan, kita bisa kasih namanya Yummy karena memang di konsep menjadi bubur yang enak. Ada yang bermasalah dengan pencernaan, kita pakai Haitami. Ada yang pengen mendorong berat badan, kita namanya Bebela Boost ya, untuk boosting berat badan. Ada juga yang untuk kecerdasan namanya Lebrainia untuk brain. Yang terakhir adalah bubur tim kaleng. Kita kemasannya gunakan kaleng karena memang kemasannya kita ingin yang recycle. Ya, jadi ramah alam ini bagaimana saya juga ingin menyampaikan memanglah nilai-nilai ibu, nilai-nilai holistik, ya, nilai-nilai keberlangsungan, karena ibu kan rela berkorban dan seterusnya. Ini ke depan kami juga ingin membangun lingkungan bisnis yang juga sustainable, baik di bisnisnya maupun impact terhadap lingkungannya. Ini produk tambahan kami, additionalnya ada sereal, ada kaldunya juga menggunakan kaldu sayuran organik, dan ada puding susu yang juga lembut sekali ya, lembut, kemudian anti tersedak lah untuk bayi. Kita memiliki fasilitas produksi di Taman Kota Tangerang Selatan. Jadi ada 3 separated area, ada processing room atau factory, kemudian ada gudang, kemudian juga ada office. Sehingga in the future kita pengen ini kita kembangkan lebih banyak karena pabrik ini sudah nggak muat kita memproduksi saat ini. Jadi kita ingin kemudian memunculkan factory yang modern, yang kemudian safe, bagus dan prosesnya juga modern gitu. Produk kita kebetulan ada 6 sertifikat yang sudah kita dapatkan. Yang pertama Badan POM, sehingga kita mendapatkan MD number dan itu semuanya diaudit oleh mereka. Lalu MUI halal ya sertifikasi. Kemudian kita juga ada sertifikat HACCP sehingga produk ini aman untuk dikonsumsi para bayi yang di Indonesia, yaitu aman dari bahaya biologi, aman dari bahaya kimia maupun fisik, sehingga kita tidak khawatir lagi. Ini luar biasa karena memang kontrol kita di pabrik itu Pak, di operation kita ini dari end to end, dari mulai kita menerima bahan baku baik di tingkat petani juga kita sering audit ke sana sampai di level para distributor.
Sehingga kita semua itu memiliki jangkauan kontrol quality yang luar biasa. Kalau tadi dikatakan ada 1.200 mitra, mereka menjual produk itu di store gitu ya. Itu juga kita visit agar mereka juga tetap menjangkau produk itu ke konsumen dengan kualitas tertinggi. Nah, itu yang kita kemudian sampaikan agar para Bapak Ibu sekalian memahami bahwa ini produk betul-betul dijaga kualitasnya sampai ke tangan konsumen. Di bawah PT Hasanah Boga Sejahtera, kita memiliki dua entitas anak perusahaan. Yang pertama adalah PT Mitra Kerja Nice. Ini yang tadi saya ceritakan, PT yang 99,9% ibu-ibu. Kemudian PT Nutrisi Juara Asia sebagai salah satu jalur distribusi kita ke jalur retail, karena kita berarti punya dua jalur produk. Produk yang pertama produk yang disajikan secara matang, kemudian produk yang sebelum masak atau pre-cooking namanya. Nah, saya ingin cerita dulu tentang PT Mitra Kerja Nice. Yang unik dari PT Mitra Kerja Nice adalah rata-rata para mitranya itu mantan konsumen. Mantan konsumen. Ini juga membuktikan bahwa mereka sangat solid, sangat kuat ya. Ada sekitar 1.200 titik di seluruh Indonesia yang memang dan ini tentunya masih banyak sekali yang bisa kita layani. Kalau kita bicara delivery produknya, kita mungkin sudah kalau kita bicara porsi mungkin sudah sekitar lebih dari 25 juta porsi kita layani. Artinya banyak sekali bayi-bayi Indonesia yang sudah mengkonsumsi produk Nice. Dan ini tentunya mudah-mudahan kedepannya akan menjadi salah satu penambah, selain penambah gizi tentu pengurang ya kejadian-kejadian seperti gizi buruk. Yang kedua, PT Nutrisi Juara Asia ini yang kemudian ada historisnya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Mukti dari sisi pengembangan pabrik, termasuk juga bagaimana histori kita masuk ke lantai bursa. Kenapa? Karena saya melihat bahwa produk ini harus menjangkau ke seluruh pelosok negeri dan ini menjadi tugas utama kami ya, menjadi tugas utama kami. Sedangkan kami posisi pabrik pada saat ini kami ada 3 sampai 4 lokasi, tapi dalam satu komplek pabrik kami hanya berukuran 300 meter persegi. Nah, jadi ini padahal kami sedang merancang satu jalur distribusi baru atau kita katakan dalam bahasa marketing itu market development, masuk ke jalur distribusi yang selama ini belum kita sentuh, yaitu jalur retail. Jalur retail ini ada GT itu General Trading, siap toko manapun. GT itu ada yang betul-betul GT umum, toko kelontong, ada yang GT spesialtis seperti toko perlengkapan bayi. Di toko perlengkapan bayi kami sudah masuk sekitar 80%. Tapi memang toko perlengkapan bayi di Indonesia jumlahnya juga pasti terbatas. Yang kedua selain GT adalah MT, Modern Trade. Modern Trade ini toko berjejaring ya, chain yang ada di seluruh Indonesia. Bapak Ibu bisa dapatkan saat ini produk kami di tahun 2022 sudah kami kembangkan masuk ke jalur distribusi MT. Yang pertama adalah Alfamidi, kita sudah masuk, kemudian Lotte Mart juga sudah masuk. Kalau di Jabodetabek ada Naga, Pasar Swalayan, kemudian ada Tip Top juga sudah masuk. Kemudian di Jawa Barat ada Yomart, Minimarket juga sudah masuk. Kami memang tahun ini sedang berfokus untuk pengembangan market baru ini, di mana bisa masuk ke MT, penetrasi pasar ke sana, produknya sudah kita siapkan. Dan karena itu proses menuju proses kami di lantai bursa juga terkait dengan ini, karena sebagian besar dananya juga akan kita gunakan untuk pembangunan pabrik. Karena market development apabila yang populer disebut itu service level ya, service levelnya rendah, nanti akan terjadi short supply. Akan terjadi kalau short supply produk tidak tersedia hanya karena kapasitas pabriknya tidak mencukupi, maka itu akan menjadi problem. Nah, kami jaga ini dengan cara mengalokasikan sebagian dana yang insya Allah nanti kami dapatkan sebagian besar untuk pengembangan pabrik, akuisisi tanah. Kami akuisisi sudah selesai, tinggal ada sisa sekitar 4 miliar. Kemudian pengembangan teknologi untuk melakukan efisiensi di produksi. Kami juga memerlukan di retail ini, karena kalau di community kami bisa katakan
jangkauan kami sudah cukup banyak ya, walaupun akan kami kembangkan terus. Tapi di retail memang kami masih cukup sedikit, dan salah satu yang kami perlukan adalah tentunya membangun activity kemarketingan dan brand awareness salah satunya. Ini juga sebagian dana akan kita gunakan untuk membangun awareness. Tetapi yang paling utama adalah pembangunan pabrik dan pengembangan teknologi pangannya. Nah, ini activity yang dilakukan oleh PT Nutrisi Juara Asia, termasuk hadir di toko-toko online, di marketplace. Kami sudah punya official shop semua, hampir di semua marketplace yang umum ya, Shopee, Tokopedia dan yang lain-lain. Itu yang menjadi pekerjaan PT Nutrisi Juara Asia. Ini kurang lebih jangkauan wilayahnya. Kita target tahun ini adalah menambahkan drop size di setiap titik-titik kami, karena titik-titiknya sudah terbangun menjadi satu data yang sudah listed di data marketing kami. Mereka juga sudah melakukan pembelanjaan. Jadi kalau di retail itu berarti ada dua yang perlu kita kembangkan. Yang pertama adalah frekuensi belanjanya, dan yang kedua adalah seberapa besar bisa belanjanya. Tahun ini kami juga merencanakan pengembangan 6 sampai 10 produk baru yang akan kita gunakan, kita drop di market yang sudah kami develop. Produk Nice itu berkesesuaian dengan pertumbuhan bayi di Indonesia yang kurang lebih sekitar kelahirannya itu 4,9 juta. Secara umum di aset tahun 2020 ke 2021 ada pertumbuhan yang luar biasa, karena kami para pemilik saham kemudian menanamkan modal baru sebesar 20 miliar ke dalam entitas PT HBS ya, sebagai parents company. Kemudian secara liabilities, memang kita tentu saja karena operasional kita naik, kita melakukan penetrasi pasar, tentu saja ada kebutuhan tambahan. Di situ sebagian ada pembelian bahan baku material, juga ada pembelian, tapi yang paling banyak masih di pembelian bahan baku material. Di ekuitas kami tentu saja juga mengalami kenaikan ya, sehubungan dengan operasi di tahun 2022. Kita bisa lihat itu laporan per Juni di sebelah kanan. Untuk rasio lancar di bawah, kita dari 31 Desember sampai dengan 2020 sampai dengan 2021, secara rasio lancar itu ada kenaikan lalu menurun. Kenapa? Karena sebagian cash kita belikan untuk pembelian aset. Kemudian dari debt to equity, dari debt to equity itu mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan masuknya modal baru. Ini juga tentu langkah kami untuk pertama-tama adalah menyehatkan strukturnya dulu. Kami selama setahun penuh melakukan restrukturisasi, apalagi untuk perusahaan publik tentunya harus kami pastikan bahwa prosesnya ya proper ya. Ini penjualan neto kami juga mengalami kenaikan. Ini sebetulnya secara year on year juga sejak 2020 mengalami kenaikan, tapi yang lebih unik adalah bahwa 2022 kami banyak sekali melakukan investasi penetrasi pasar. Dan di produk retail secara umum sebenarnya kita perlu waktu untuk tumbuh. Kami bersyukurnya bahwa kenapa perlu waktu? Karena keputusan pembelian produk itu adanya di level paling bawah, di bottom sebetulnya. Jadi bukan di distributor. Ketika distributor sudah mulai yakin produknya terserap, maka dia akan dengan senang hati mendistribusikan produk. Tapi kami bersyukur bahwa kami masih tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya, dan ini tentu sinyal yang positif, karena kami seperti kami jelaskan tadi, pembelian berulang akan kita targetkan dengan penambahan produk baru juga. Secara laba bruto kami juga mengalami kenaikan yang cukup bagus ya, on average sekitar 48 sampai 50, yang biasanya kita 57%, karena memang kami melakukan beberapa efisiensi, karena kami meyakini kita perlu melakukan beberapa hal terkait misalkan kebijakan pemilihan supplier ya. Kemudian kan dalam aturan sebelum go public itu kan sudah ada auditnya, dan ini kita lakukan. Kemudian juga melakukan regramasi dan pemilihan beberapa produk yang merupakan revenue profit driver. Itu kami lakukan. Secara laba neto, kalau Bapak Ibu lihat mengalami penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi ini bagian dari proses yang kami jalankan dalam melakukan penetrasi pasar. Ini memiliki satu diversifikasi produk yang sangat beragam ya. Bapak Ibu semua
bisa melihat ya di depan meja Bapak Ibu semua keanekaragaman produk. Ini hanya sebagian. Kalau ditampilin semua, mesti datang ke gudangnya di daerah Serpong BSD ya. Di samping itu juga dari segi prospek yang ada, Pak Lutfi tadi mengatakan ya bahwa dengan jumlah penduduk yang banyak ya di Indonesia 280 juta penduduk dan potensi kelahiran yang cukup tinggi ya, setiap tahun hampir sekitar 4 sampai 5 juta kelahiran, ini merupakan satu potensi yang sangat besar yang mungkin Bapak Ibu sebagai calon investor ini harus mencatat. Satu perusahaan yang kita investasi ini harus memiliki potensi. Dengan potensi dan peluang yang besar ya yang ada di menjadi marketnya NICE ini merupakan satu keunggulan juga ya yang mungkin perlu Bapak Ibu sekalian catat ya sebagai catatan ketika akan melakukan investasi. Kekuatan komunitas ya dari ibu-ibu ini, saya sendiri ketika disampaikan kesekian kali, saya cukup merinding ya bahwa komunitas yang dimiliki oleh si NICE ini sangat militan ya. Dari yang tadinya konsumen menjadi distributor ya, menjadi mitra juga. Jadi ini juga merupakan satu keunggulan yang mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai calon investor harus mencatatkannya juga ya. Di samping juga selain dari bisnis, dari manajemen yang kami review, kami juga mereview dari sudut pandang struktur siapa sih sebetulnya di belakang NICE ini gitu. Jadi sebagai founder kami melihat Pak Lutfi ya sekian kali ketemu segala macam dengan Ibu, Bu Nadia juga ya. Kami melihat satu visi yang bagus sebagai pengusaha. Di samping juga dengan berpartner dengan Asia Vesta ya, kami melihat bahwa Asia Vesta sendiri melalui Pak Sadat sebagai pimpinannya ya, kami melihat bahwa fokus mereka ini benar-benar membangun dan memberdayakan UMKM sehingga UMKM yang ada ini meningkat dan naik kelas segala macam. Jadi ini salah satu yang kami lihat bahwa NICE ini adalah UMKM yang naik kelas. NICE ini menawarkan 20% dari kepemilikan setelah IPO ini kepada Bapak Ibu semua calon investor untuk ikut bersama-sama menikmati prospek NICE ke depannya. Sebanyak 510 juta lembar saham akan ditawarkan kepada Bapak Ibu sebagai calon investor. Di samping itu juga seperti yang disampaikan oleh Pak Mukti juga ya ada kebutuhan ya untuk ekspansi ke depan. Jadi kami telah membuat satu skema juga di samping dana yang dibutuhkan pada saat ini, ke depannya juga ada kebutuhan dana lagi yang kami structure dalam bentuk warrant. Sehingga apabila Bapak Ibu yang membeli sampai menginvestasikan sampai pada hari ini akan ada satu potensi lagi untuk bisa menambah investasinya kemudian karena kami sertakan dengan warrant. Warrant itu adalah satu pemanis ya, satu tambahan skema ketika Bapak Ibu merasa yakin ya setelah 6 bulan kemudian bahwa company ini bagus performanya, Bapak Ibu sekalian boleh dikasih kesempatan untuk menginvestasikan kembali. Menyampaikan bahwa dana yang dipakai ini dalam skala perusahaan menengah ini adalah dipakai sepenuhnya untuk ekspansi. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa 6,9% ini adalah untuk ekspansi perluasan pabrik ya. Pak Mukti telah menyampaikan hari ini kantor mereka ini terbagi menjadi 3 tempat ya. Ada kantor, ada gudang, kemudian ada fasilitas produksi segala macam. Nah, kedepannya setelah perluasan pabrik ini ya, penambahan lahan ini semuanya akan menjadi terintegrasi. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya ada satu tempat terintegrasi yang sangat luas sekali yang akan ada ke depannya untuk NICE ya. Nah, hampir sebagian besar dana yang diperoleh dari penawaran umum ini hampir sekitar 50% adalah untuk pembangunan pabrik atas tanah yang dibeli dan penambahan mesin ya. Jadi peralatannya modernisasi yang disampaikan oleh Pak Lutfi dan Pak Mukti itu akan dilakukan terhadap pengembangan ekspansi setelah IPO ini. Nah, sisanya adalah kebutuhan untuk modal kerja, kemudian branding, marketing dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa penggunaan dana. Size IPO tidak usah besar tapi efektif yang akan digunakan oleh NICE ke depannya. NICE juga ya. Kemudian setelah itu kami melalui satu proses book building ya, penentuan minat ya dari harga yang tadi disampaikan antara 100 sampai 120, kami sedang mengumpulkan minat di harga berapa minat investor ini akan berinvestasi. Nah, kira-kira itu berlangsung sekitar sampai dengan tanggal 11 Januari ya, minggu ini akan selesai ya.
buat Bapak Ibu yang belum sempat memasukkan minat awal, harga 100 atau 120 itu ada harga cukup menarik sekali lagi ya. Mudah-mudahan ya doa bersama kita di tanggal 24 Januari kami bisa mendapatkan efektif sehingga penawaran umum ini bisa berlangsung di tanggal 26 sampai tanggal 31.